Jadi ada partai besar yang membackup masuknya tambang tersebut, dan itu disinyalir ada uang bicara M. Backingannya itu. Namanya saya nggak sebut lah siapa itu yang partai besar ya, penguasa. Tapi dia sebut adalah partai besar ya. Entah ini partai penguasa atau partai apa, tapi yang dia sebut partai besar itu. Jadi ya jelas partai besarnya siapa gitu. Ada Bang Doktor kandidat, tapi Bang Irman, salah satu tenaga pendidik atau dosen di salah satu kampus ternama di Bima, untuk melihat bagaimana sebenarnya konflik itu terjadi. Kira-kira bagaimana Bang pandangannya Bang terkait ini, terkait konflik di Bima itu seperti apa Bang? Konflik ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bicara konflik itu selalu dilandasi dengan teori Marx itu, tapi kan Marx kan bicara tentang kesenjangan ekonomi, makanya yang terjadi yang melawan adalah kaum buruh, bukan kaum elit. Tapi kalau di Bima memang ada ciri-ciri pra-industri gitu. Buruh lawan buruh begitu ya. Kaum proletar melawan kaum proletar begitu. Jadi bisa ada teori baru kan. Kalau ditarik dari konteks pemikiran Karl Marx, belum terjadi di Bima, tapi seakan-akan akan terjadi gitu. Tapi yang terjadi itu adalah memang bisa jadi buruh lawan buruh, karena di Bima itu ya tidak kentara sekali tuan tanahnya mana gitu. Konflik misalnya seperti yang diteliti sama Bung Rehan itu antara Ngali sama Renda, sebenarnya itu petani sama petani itu, bukan tuan tanah dengan buruh tani, bukan, tapi petani sama petani, karena konflik mereka itu lebih ke insidental sekali gitu, momen banget itu. Habis bertani konflik gitu. Tapi kesininya dipicu oleh anak-anak remaja yang konfliknya secara personal, secara individu, terus akhirnya melebar ke ada solidaritas kampung, jadilah perang antar kampung. Tapi kalau beberapa konflik yang terjadi di Bima seperti tahun 2011 itu antara konflik Lambu melawan kekuasaan, itu kan menentang perindustrian yang masuk gitu. Nah, itu bisa jadi itu masuk Karl Marx, tapi sebenarnya itu lebih, kalau dianalisis pakai teori konflik, lebih ke Dahrendorf, karena bicara peran mereka melawan kebijakan kekuasaan itu. Jadi ada istilahnya ada kaum subordinasi dan superordinasi. Jadi pernah baca itu. Ada kelompok yang ditindas oleh kekuasaan melalui kebijakan itu. Nah, lahirnya konflik itu tidak jauh dari kebijakan posisi eksistensi keberadaan kaum penguasa, yang dalam hal ini kan pemerintah Kota Bima gitu. Nah, kalau misalnya kemarin kita baca bersama tentang konflik antara Talabiu sama itu, lebih ke mikro, lebih ke mindset masyarakat, karena itu berawal dari kan yang kemarin kita dapat info itu berawal dari pemuda-pemuda gitu. Satu orang terus meluas menjadi beberapa kelompok oknum itu, bukan kampung ya, saya kira semua itu tidak terlibat kampung semua, tapi beberapa oknum kelompok itu, misalnya bisa jadi itu keluarganya atau teman-teman sejawatnya gitu. Itu lebih ke mindset, bukan lebih ke mikro, bukan pada wilayah makro. Kalau Parado sama Lambu yang sekarang ini disusul oleh Vera juga, yang bicara yang menentang persoalan keberadaan tambang pasir besi, yang sebenarnya dampaknya luar biasa itu. Jadi abang menolak itu tambang itu? Kalau saya, kalau disiplin ilmu pengetahuan saya ya memang menolak. Menyarankan untuk menolak. Dan saya bisa saja terlibat dalam itu. Sebab dampaknya juga luar biasa gitu. Tapi memang harus diakui, seperti beberapa hari yang lalu kita diskusi sama Bang Rismu itu memang salah satu solusi untuk pengembangan ekonomi. Kalau kita bicara dalam
aspek perekonomian, pengembangan perekonomian. Tapi kan sejarah-sejarah daerah yang memiliki tambang-tambang besar itu justru menjadi kebalikan dari itu. Coba bayangkan Papua itu dengan freeportnya kan, luar biasa sumbang Papua untuk Indonesia itu, Kalimantan. Tapi mereka juga nggak dijadikan sebagai provinsi yang kaya gitu. Sumbawa misalnya dengan Nyumonnya yang kemarin kan sekarang sudah berubah nama. Nggak kaya-kaya juga Nyumon itu. Justru beberapa penelitian yang saya baca itu perlawannya luar biasa itu perlawanannya itu. Beberapa penelitian tentang keberadaan pertambangan di Nyumon. Jadi Bima jangan tanya lagi kan. Sampai mulai dari pembakaran kantor kepala desa terus kantor camat, polsek, dan sampai pada kantor bupati, kantor KPU, hangus semua itu. Jadi ada partai besar yang membackup masuknya tambang tersebut, dan itu disinyalir ada uang bicara M backingannya itu. Namanya saya nggak sebut lah siapa itu yang partai besar ya, penguasa tapi ya. Dia sebut adalah partai besar ya, entah ini partai penguasa atau partai apa, tapi yang dia sebut partai besar itu. Jadi ya jelas partai besarnya siapa gitu. Itu yang ya apa ya, memang aneh aja di Bima itu. Padahal potensi ekonomi yang secara lokal ya juga bisa dikembangkan sebenarnya. Ya Bang, tapi tadi kan sudah kita diskusikan Bang dengan Bang Rehan terkait beberapa faktor yang menyebabkan konflik di Bima itu hampir terjadi setiap tahun. Itu karena salah satunya ya peran pemerintah daerah, peran kepolisian, dan peran tokoh masyarakat itu hampir tidak ada untuk mencegah terjadinya konflik. Beberapa hal yang menjadi alasan lain itu karena karakter tiap kampung Bang, karakter tiap desa itu berbeda dengan desa yang lain. Ada yang merasa superior, ada yang merasa betul. Ya, ada yang merasa juga saya punya backingan kuat ini atau itu kan. Itu bagaimana Bang menurut Bang? Ya kalau kita klasifikasikan konflik di Bima kan ada dua. Ada konflik praindustri dan ada konflik, kalau saya yang kedua itu konfliknya antar kampung itu apa ya, kalau saya bukan lelucon juga, kayak olahraga lah orang Bima itu kalau konflik itu. Semacam olahraga gitu. Biasanya kalau kita berkaca tentang konflik Ngalirenda, ya juga kayak orang lagi perang mainan begitu, tapi nyata kan itu. Tapi kan ada yang tewas juga. Iya, nyata itu aku bilang nyata itu, kayak orang olahraga itu, tapi nyata itu saling membunuh. Memang harus diakui. Jadi menurut Abang ini ya, konflik di Bima itu konflik yang sudah menjadi rutinitas lah ya. Iya, apa ya? Saya semacam dilihat ada lelucon juga gitu. Meskipun itu nyata, tapi memang kalau tadi yang saya klasifikasikan dua konflik itu, ada yang pertama itu misalnya konflik kedua, konflik antar kampung itu lebih kekerasan kan, itu misalnya disfungsi peran pemerintah misalnya. Terus sudah hilangnya tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat yang lebih cepat dalam menangani kasus konflik dibanding pihak kepolisian dari beberapa kasus yang ditangani kan itu. Kadang pihak kepolisian itu kan butuh waktu lama untuk mencari pelaku. Sebenarnya meskipun menurut saya ya, dalam pikiran saya sebenarnya cepat sekali itu untuk mendapatkan pelaku bagi pihak kepolisian, karena perangkat mereka itu jelas dan sangat masif itu dibanding dengan masyarakat desa. Seharusnya mereka jauh lebih gesit untuk menyelesaikan kasus itu. Atau jangan-jangan itu menjadi sebuah proyek penanganan konflik untuk kepolisian di Bima Bang? Bisa jadi apa ya, karena semakin banyak konflik, penanganan konflik pun semakin banyak. Dalam analisis saya, penyelesaian kasus di Bima itu justru ketika polisi menangani ada pertanyaan besar kok bisa terjadi lagi konflik yang sudah diselesaikan gitu. Jangan-jangan ini di setting khusus
agak terjadi konflik atau memang apa ya, ada permainan di balik layar gitu. Sebab konflik ini juga kalau anu tuh bisa jadi proyek juga konflik itu kan. Tapi ini hanya analisis saja kan, analisis. Sebab Orang beranalisa kan bebas ya Bang ya. iya, analisis saya begitu. Orang-orang oknum-oknum yang menjadi pelaku kan, masa sebesar Bima itu polisi kok nggak bisa ngurus begitu ya? Kan itu. Aku nggak percaya kalau misalnya dalam konteks kapasitas kepolisian di Bima itu tidak bisa mendapatkan pelaku dengan cepat itu. Padahal umur kepolisian di Bima tuh sudah lama, artinya mereka sudah menyintai potensi-potensi konflik itu di setiap daerah, bahkan di setiap dusun itu mereka pas sudah tahu sebenarnya. Aktor-aktornya ya. Aktor-aktor mereka semua tahu. Saya nggak yakin kalau mereka itu nggak tahu gitu aktor-aktor Seperti apa ada penyebab upaya konflik pembiaran itu ya. gitu. Menurut Bang Rehan kayak gimana itu Bang? Kalau saya lihat ya, terjadinya konflik yang bersinambung yang lebih dari satu kali. Saya pikir rata-rata desa-desa yang terlibat konflik ini adalah desa yang sebelumnya pernah konflik gitu. Katakanlah dari Bau dengan Kelampa, Risa dan desa-desa lainnya, Penapali dan sebagainya. Lah, saya juga lebih sepakat dengan pandangan Pak Irman. Kenapa kemudian tidak ada upaya untuk melakukan pencegahan ataupun membaca bibit-bibit potensi konflik itu? Nah, siapa yang harus kita salahkan? Saya pikir tidak ada yang perlu kita salahkan. Hanya saja untuk kedepannya kita lebih antisipatif, khususnya teman-teman kepolisian, teman-teman pemerintah daerah dan stakeholder yang ada di Bima, lebih khususnya Muspika kecamatan yang berperan penting itu harus lebih siaga. Sehingga ada upaya untuk rekonsiliasi ataupun terapi dari konflik-konflik yang dampak konflik itu, Pak Rismon. Saya pikir begitu. Itu kan konfliknya berkelanjutan terus gitu, kayak ada episode itu gitu. Emang itu film itu maksudnya. Kalau apa ya, konflik itu kan merugikan banyak orang gitu, termasuk perputaran ekonomi. Belum lagi orang yang dihadang itu orang yang tidak tahu menahu gitu, padahal oknumnya cuma 1-2 orang itu yang jadi preman itu. Masa 1-2 orang kok polisi nggak bisa menguruskan begitu, dengan perangkat polisi yang begitu banyak sampai ke desa-desa itu polisi itu apa nama istilahnya? Babinsa. Itu tentaranya itu, TNI-nya Babinsa itu. Babin Kamtipnas. Itu Kaptipmas gitu. ya. Jadi peran-peran itu apa ya? Kalau kita tarik kesimpulan, bukan kesimpulan ya, terlalu cepat itu. Kalau saya analisis lebih ke dalam lagi, sebenarnya ada misfungsional dari struktur-struktur sosial resmi itu semacam polisi gitu, atau misalnya di pihak TNI sebenarnya harus lebih gesit lagi. Tapi kan TNI mungkin ada ruang yang dibatasi gitu. Yang di situ kan lebih berperan penting itu adalah polisi gitu. Kalau bisa misalnya polisi kan bisa saja membangun kerjasama dengan ketua RT. Sekarang ketua RT itu seakan-akan hanya pembagian beras, terus mencatat penduduk. Itu kan kayak kurang kerjaan banget misalnya. Catat terus, warga miskin. Iya, catat warga miskin itu. Dibagi duit PKH begitu Bang ya. Apalagi sekarang ini konflik-konflik gara-gara kasus virus corona, itu pembagian yang tidak adil apa lo. Terus saya hampir nggak bisa membedakan antara peran RT sama statistik itu, badan statistik itu. Mana datanya juga kurang jelas gitu. Jadi hampir semua daerah di Bima itu punya potensi konflik. Punya. Hanya saja model konfliknya yang pemicunya berbeda. Konflik itu sebenarnya dalam diri kita itu ada sebenarnya. Jadi itu konflik paling terkecil adalah pertentangan pemikiran kita itu konflik definisinya. Tapi ini kadang-kadang tidak merugikan orang lain. Kalau konflik diri sendiri itu. Nah, kalau konflik pemuda satu dengan pemuda lain yang pada akhirnya serang antara kampung, nah ini yang harus ditangani oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab gitu. Bukan apa. Nah Bang, kira-kira ini Bang, pertanyaan untuk
dua abang-abang saya ini kebetulan mereka penelitiannya yang satu tesisnya tentang resolusi konflik, yang Abang Irman ini disertasinya tentang konflik. Ini Bang, ini kan jelang pilkada nih. Aduh. Ini Pilkada juga ini kalau kayaknya mau kalau dari keputusan terakhir kan mau diadakan Desember ini tanggal 9. Kira-kira potensi konflik itu ada nggak sih Bang, pra pilkada atau pasca pilkada nanti ke depan? Ini Bang Irman dulu Bang. Ya. apa ya, manusia itu tidak akan terlepas dari yang namanya konflik. Nah, kalau bicara korelasinya dengan pilkada, sebenarnya ini tergantung permainan oknum politik gitu. Kadang kan beberapa lawan politik itu yang tidak ingin lawannya menang itu bisa saja dimainkan itu, karena potensi konflik sudah ada dari berbagai daerah di Kabupaten Bima itu. Nah, sebenarnya kalau ada niat baik dari para politisi oknum-oknum itu, sebenarnya konflik itu tidak bisa dihilangkan ya, tapi bisa diminimalisir kan konflik-konflik besar itu. Kalau kita berkaca dari beberapa pilkada yang kemarin kan, apa sih yang menyebabkan terjadinya bentrokan ini apa? Bentrokan pendukung. Ketemu pendukung satu dan pendukung lain saling lewat, terus lempar batu, akhirnya udah meledak gitu. Ya mungkin ini lebih ke teknis para KPU yang mengadakan kampanye massal itu. Kampanye massa yang padanya ya ketemu lah antara pendukung-pendukung itu. Tapi memang lebih kayak kita edukasi bersama lah bahwa urgensi politik itu pemilihan daerah itu bukan ke situ. Tapi yang kita pilih adalah supaya tidak ada fitnah lah antara tahun ke tahun, antara periode ke periode gitu. Lebih ke politik yang ini ya, Iya, beradab lah politik ya. yang beradab gitu, sebagaimana tadi Bung Rehan yang bicara tentang majalah bedah gitu. Ya apa ya, simbol-simbol kata-kata itu kan perlu kita hidupkan kembali gitu untuk menjaga keberadaban orang Bima itu gitu. Oke. Sebagaimana istilah itu. Bang Rehan, kira-kira bagaimana Bang Iya. tanggapannya terkait ini jelang pilkada, potensi konflik dan resolusinya kayak gimana Bang? Kalau saya sih lebih teoritis ya Pak Rispo. Saya lebih senang menggunakan pendekatan right view, Right, yes. bahwa Oh iya. kekuasaan itu ada kekuasaan apa istilahnya, pihak politisi, ada pengusaha, dan ada militeristik. Sementara dalam pandangan George Simmel, bahwa konflik itu adalah ketika terjadi disfungsi ataupun tidak adanya perputaran kekuasaan secara merata. Jadi dalam perseteruan para aktor ataupun para penguasa yang menguasai medan-medan dalam kehidupan sosial, tatanan sosial struktural ini, akan terjadi sebuah penggerakan ataupun pengerahan kekuasaan dalam powernya masing-masing. Nah, dalam hal penyambutan konflik pilkada ataupun pemilu kepala daerah, kita juga bercermin dari kasus-kasus sebelumnya bahwa pernah terjadi aksi penolakan hasil voting ataupun hasil pemilihan suara dari kubu lawan pada masa sekitar tahun 2015 ya dulu, sehingga banyak sekali korban. Salah satunya kantor partai tertentu ikut dibakar dan KPU itu ikut terancam oleh massa sampai pembubaran dari pihak kepolisian itu yang membuat massa pendukung tertentu itu babak belur dulu. Dan kalau periode sebelum ini itu alhamdulillah aman-aman saja. Namun kekhawatiran kita untuk ke depan ya, kalau intensitas politiknya memanas dan pergeseran job-job ataupun kekuasaan tidak terbagi secara merata, saya pikir potensi itu akan ada. Namun hanya saja pihak aktor politik di sini harus memberikan edukasi pada masyarakat bahwa cerminan dari demokrasi itu adalah benar-benar adil, benar-benar menampakkan nilai yang penuh dengan kedamaian. Nah, kalau aktor politik sendiri menunjukkan sebuah sikap yang permusuhan ataupun yang gap, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat sebagai penyokong ataupun pendukung di
tokoh-tokoh tertentu juga akan melahirkan sebuah perpecahan. Nah, ini yang harusnya menjadi langkah antisipatif ataupun langkah edukatif yang perlu ditunjukkan oleh aktor-aktor politik yang berperan ataupun mengambil bagian dalam pemilu kada ke depan untuk Bupati Bima. Kira-kira bagaimana Bang terkait ini peran-peran media sosial, Facebook dan lain-lain itu sangat penting karena untuk minimal inilah mensosialisasikan model pemilu, bagaimana cara menjadi pemilih yang baik, konstituen, dan peran-peran ini orang-orang yang punya kepentingan di situ, Bang. apa ya, ini bicara konstruksi sosial ya, media sosial ya. Sebenarnya realitas yang sesungguhnya terkonstruksi oleh media sosial sekarang ini. Yang kecil kayak ini ya, kayak gibah modern lah gitu. Kalau gibah zaman dulu kan ya serangge ke serangge kan, serangge tuh serangge gitu, umat tuh umat itu. Sekarang enggak, sangat terbuka sekali gitu di media massa itu. Dan ini butuh semua pihak, tidak hanya elit politik gitu, oknum-oknum politik yang berkepentingan. Tapi memang harus diakui dalam konsep teoritisnya Anthony Giddens itu, yang alat yang peran yang sangat vital itu memang yang paling di tengah itu ya pemerintah gitu, yang semestinya yang harus kita percayai gitu, karena mereka kepentingannya adalah keseluruhan masyarakat itu. Nah, kalau oknum-oknum kan tentu kepentingannya berbeda, tapi ya kita harus punya kesadaran lah gitu. Dan yang paling penting kesadaran pemerintah lah, yang benar-benar mengayomi gitu, bukan atas kepentingan kelompok tertentu gitu untuk menyelesaikan konflik tersebut. Terutama peran-peran media itu ya kita sangat mengharapkan sangat beradab lah ya, jangan karena ini itu lalu ya karena kebebasan berekspresi di media sosial. Yang saya baca ini karena saya kebetulan waktu S2 itu kan sosiologi komunikasi banget, jadi saya tahu tentang konstruksi media itu, terus tentang media yang oknum-oknum media yang punya embel-embel gimana gitu, jadi mengangkat berita padahal validasinya belum tepat. Kadang-kadang juga ada muatan di belakang gitu. Oknum-oknum ya, tidak semua media, tapi kita sangat mengharapkan bahwa media sangat sangat terbuka dalam hal kebenaran itu. Terus kalau memang mereka ingin memuat berita, ya muatlah berita-berita yang memang nuansanya edukasi pada masyarakat. Terutama fungsi media dalam peran media dalam berpolitik. Itu sangat penting untuk menyadarkan pemilih itu siapa sih pemimpin yang baik itu. Pemimpin yang tidak memihak pada siapapun, pada kelompok manapun itu. Pemimpin yang benar-benar membangun masyarakat itu dengan adab gitu loh, bukan dengan konsep politik. Sekarang kan mereka kan membangun dengan konsep politik, ya siapa yang banyak suaranya di dalam ya itulah yang menang gitu. Ya bagi-bagi jatah ya jangan hanya kelompok sendiri, tapi memang harus berkeadilan kan gitu. Jangan sampai kan ada asumsi-asumsi kelompok-kelompok lain tuh kok ini hanya mengakomodir kelompok sendiri gitu. Itu kan gak beradab banget gitu. Tapi bukankah nanti akan ini Bang, akan bergeser ini kan? Oke lah, misalnya seperti yang Abang bilang itu, bahwa konstruksi sosial yang terjadi saat ini di Bima itu berasal dari media sosial, membentuk konstruksi sosial yang nyata di masyarakat. Iya, orang kan sekarang mengkonsumsi informasi itu lebih banyak di media massa kan, bukan. Jadi serangge-serangge itu sebagai simbol demokrasi lokal Bima itu sebenarnya udah nggak berfungsi lagi. Sekarang yang berfungsi justru menurut saya demokrasi di serangge itu jauh lebih bagus. Itu sebenarnya ditulis sama ini Dr. Saifuddin Djurdi yang orang Ali itu. Dia bicara tentang bahwa Bima itu sudah jauh mengenal demokrasi di serangge-serangge itu. Kan serangge Bima itu kan tempat gibah, orang berekspresi gitu loh. Ada yang gibah, ada yang membahas tentang kebutuhan masyarakat, minimal di tingkat RT kan itu. Pak RT kan sering tutu di serangge gitu. Itu simbol demokrasi katanya Dr. Saifuddin Djurdi itu, yang orang Ali itu. Media pun
apa ya, saya sangat mengharapkan lah sama media-media itu, termasuk kita lah yang memiliki Facebook itu, kita harus memberikan edukasi yang baik untuk politik. Karena harus diakui ya, sekarang kontribusi politik itu sangat tidak sedikit untuk aktifnya kembali konflik di Bima itu. Terutama percecokan di media massa itu jauh lebih kasar sekali gitu. Yang pada akhirnya ini kembali ke delik aduan lah, apalah, pencemaran nama baik lah gitu. Dan itu bukan solusi untuk pengembangan ekonomi Bima. Seharusnya kita menghabiskan energi itu untuk bicara strategi pengembangan ekonomi gitu. Nah, seperti yang didiskusikan kemarin oleh FKMBB kan, yang menghadirkan pemateri peneliti tentang perikanan itu. Jadi bicara tentang Minapadi, Bung Fauzan itu, saya kira itu sangat solusi banget itu. Di tengah masuknya industri pertambangan, terus penebangan hutan yang menyebabkan hutan itu gundul yang pada akhirnya banjir gitu. Itu kan bicara ekonomi mikro. Yang seharusnya politik itu masuk ke arah situ. Bukan masuk ke arah proyek-proyek yang besar yang pada akhirnya menghancurkan daerah Bima kan begitu. Menurut saya sih begitu. Kira-kira Bang Ryan, terakhir Bang. Ya, dalam hal penanganan intensitas ataupun mengurangi intensitas potensi konflik di Bima. Dalam hal penyambutan pemilu kada ini, peranan dari elit itu adalah salah satunya memberikan edukasi pada masyarakat untuk tetap mengutamakan nilai-nilai dan etika dari kearifan lokal yang ada dalam Bima sendiri. Yaitu ada nilai kearifan lokalnya yang disebut dengan majalah Podahu, yang salah satu unsurnya itu adalah memegang komitmen dalam melaksanakan sebuah janji kan. Nah, biasanya ini yang memudarkan kepercayaan dari masyarakat dalam setiap elit itu ya bertentangan dengan nilai budaya. Terus yang kedua, ya jadi tokoh itu adalah ibaratkan sebuah guru ya. Guru yang bisa mengajarkan pada muridnya nilai-nilai yang bernilai produktif ataupun beretika. Nah, di sisi lain juga ada yang kita kenal ya, yang kita kenal semboyannya pemerintah kita ini adalah istilahnya tohom perandai surado labodana. Nah, ini dia tohom perandai surado labodana, artinya utamakanlah kepentingan orang banyak. Dalam hari ini adalah di atas kepentingan diri sendiri. Di atas kepentingan diri sendiri. Itu yang lebih penting. Ini yang lebih utama. Nah, nilai kearifan lokal ini jangan ditinggalkan. Kasihan masyarakatnya. Tapi saya tambahkan satu tadi ya, bicara tentang guru tadi. Menjadi guru itu bukan hanya saja untuk mengajarkan nilai-nilai yang kebaikan. Yang kita lupakan itu adalah meneladani. Itu jauh lebih penting. Banyak kan orang kita bisa saja mengajarkan hal, tapi untuk menjadi teladan itu menjadi teladan itu kita belum tentu. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan itu harus dimiliki oleh semua figur politik. Figur-figur ini ya. Figur-figur politik jangan sampai nanti mereka menjadi salah satu oknum aktor yang penyebab terjadinya konflik itu. Tapi yang harus diingat ya, dari tahun ke tahun ketika terjadi pemilihan kepala daerah, yang konflik pada akhirnya itu bukan siapa dengan siapa, tapi masyarakat dengan pihak kepolisian. Kembali tadi ke teorinya Wright-Mills, salah satunya itu yang diperalat ya, yang aku analisis saya, yang diperalat itu adalah pada akhirnya yang bentrok itu bukan masyarakat dengan masyarakat, tapi masyarakat dengan pihak militer, pihak kepolisian. Benar. Nah, itu mungkin ada apa di balik ini gitu? Apa peran aktor politik, terus apa tujuan dan maksud kok harus konflik masyarakat yang merugikan malah masyarakat sama kepolisian. Nah, ini kan bisa dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya, dan itu sangat penting bagi saya, kok bisa terjadi seperti itu. Kita cukupkan dulu diskusi kita terkait konflik ini. Sekali lagi, kalau misalnya teman-teman mau ada pertanyaan, sanggahan atau apapun, atau ada saran-saran terkait diskusi-diskusi ke depan, boleh ditulis di lebih-lebih ke teman-teman Bima ya gitu. Terlebih untuk teman-teman Bima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Kan itu. Subscribe guys.